hands up. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami telah memperkenalkan diri kami masing-masing, maka dari itu kami akan memulai presentasinya dengan tema Komunitas Eco-Green dari Jogja. Dan judulnya Komunitas Lingkungan Hidup Mengembangkan Sistem Pelaporan dan Pengelolaan Data Sampah Organik dari Warga. Latar belakang masalah lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya volume sampah organik dari rumah tangga. Sayangnya, sebagian besar sampah ini belum dikelola dengan baik dan hanya berakhir di tempat pembuangan sampah atau TPA. Komunitas Eco-Green juga hadir sebagai solusi berbasis masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sampah organik dan pengelolaan data sampah dari warga agar lebih terstruktur dan berdampak. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa itu komunitas Eco-Green dan apa tujuannya. Yang kedua, bagaimana sistem pelaporan dan pengelolaan data sampah organik dikembangkan oleh komunitas ini. Yang ketiga, apa manfaat sistem ini bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuannya. Yang pertama yaitu menambah wawasan pembaca tentang pengelolaan sampah organik. Yang kedua, menjadi referensi bagi komunitas lain yang ingin menerapkan sistem yang serupa. Yang ketiga, mendorong kesadaran lingkungan sejak dari rumah tangga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Gemilang. Kepada Fajar Gemilang dipersilakan. Baiklah, komunitas Eco-Green Jogja. Eco-Green Jogja merupakan komunitas berbasis warga yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Fokus utama mereka adalah mengedukasi dan mendorong masyarakat Jogja agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Program unggulan mereka antara lain pelatihan kompos, pembuatan ekoenzim, dan pengelolaan bank sampah. Permasalahan sampah organik. Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan kulit buah menjadi penyumbang terbesar dari timbunan sampah harian di Jogja. Jika tidak dikelola, sampah ini dapat menyebabkan bau, mencemari tanah, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Permasalahan sampah organik di Jogja seperti di kota-kota lain cukup kompleks. Salah satu isu utamanya adalah volume sampah organik yang besar, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga. Banyak sampah organik yang seharusnya bisa dikelola lebih lanjut, justru berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal ini menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan, seperti bau yang tidak sedap, pencemaran air dan tanah, serta pelepasan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Putri Naya. Selanjutnya, peran warga dan edukasi warga dilibatkan dalam pelatihan pengelolaan sampah organik, program 1 Rumah 1 Komposter, lomba kampung hijau, edukasi berkelanjutan melalui media sosial, dengan RT, KRW, dan kolaborasi sekolah. Dampak dan manfaat sistem: berkurangnya volume sampah rumah tangga ke TPA, meningkatkan kesadaran dan literasi lingkungan, terbangunnya solidaritas antar warga, munculnya kawasan hijau mandiri, data yang berstruktur untuk pemetaan kebijakan lingkungan. Jadi kesimpulannya, komunitas Eco-Green Jogja menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan sampah organik dapat dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan masyarakat. Melalui sistem pelaporan dan pengolahan data, warga lebih sadar akan peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Saran, pemerintah daerah dapat mendukung komunitas ini dengan bantuan teknologi dan kebijakan. Warga perlu terus diberi edukasi agar tidak jauh dalam menerapkan sistem ini. Komunitas lain di Indonesia dapat meniru model serupa agar perubahan lingkungan bisa terjadi secara masif. Sekian, terima kasih. Baik, sekian
sekian dari presentasi kami kelompok 14. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.